Oke, hai, masih bersama MP Tarot ya. Kita ada dalam bacaan umum. Perkenalkan, saya MP. Saya seorang konsultan spiritual, pembimbing spiritual, seorang healer, konsultan keluarga, rumah tangga ya. Dan saya menggunakan tarot sebagai media pembaca energi. Kali ini tema kita adalah tentang kamu titisan siapa, begitu ya. Maafkan jika agak berisik ya. Oke, kita akan memulai bacaannya. Kamu titisan siapa? Oh ya, sebelumnya kita akan sebelum kita bahas, kita akan sedikit membicarakan tentang apa itu titisan, bedanya dan reinkarnasi ya. Kalau reinkarnasi ini kan kelahiran kembali ya. Jadi kelahiran kembali ini tidak selalu menjadi jiwa yang sama, orang yang sama, manusia yang sama. Ada yang reinkarnasinya menjadi hewan, begitu ya, tergantung bahasa religinya, amal dan perbuatannya ya di kehidupan sebelumnya. Jika dia sangat toksik ya, biasanya dia akan terlahir menjadi hewan, atau jika dia selesai banyak dalam pembayaran karma, dia akan menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya, begitu ya. Jadi reinkarnasi ini masih bisa dibilang kalimatnya masih umum, begitu ya. Kalau titisan ini adalah jiwa yang sama, jiwamu yang pernah lahir di masa itu, hari ini atau saat ini di kehidupan ini kamu terlahir kembali ya. Biasanya wajahnya mirip, sama, atau ya mirip-mirip lah begitu, tidak jauh-jauh dari yang dulu ya. Oke, kamu reinkarnasi siapa, begitu ya pertanyaannya. Oke, di sini kalau yang terlihat dari kartu tarot ini sepertinya kamu ini orang-orang yang terlahir karena hubungan percintaan. Jadi begini, dulu kamu punya keluarga, punya rumah tangga misalkan, dengan kamu dengan si A, kamu dengan si B, begitu ya. Kemudian kamu terlahir kembali menjadi manusia dan mempunyai misi jiwa bertemu dengan pasanganmu yang saat itu ya. Berarti ini kamu adalah bisa dibilang reinkarnasi menjadi manusia, kemudian kamu titisan dari orang tuamu, nenekmu, kakekmu, begitu ya. Jadi yang pernah bersama, mereka pernah bersama, begitu ya. Kalau orang Jawa bilang titisane mbae, nah begitu ya. Jadi kamu adalah orang-orang yang terlahir kembali, yang dulunya manusia ya, kemudian terlahir lagi menjadi manusia dengan misi jiwa bertemu dengan pasangannya, begitu ya. Hubungannya dengan rumah tangga. Oke. Kelihatannya kamu juga pernah terlahir di dalam istana. Kamu keluarga kerajaan mungkin, tapi kamu tidak hidup di dalamnya. Kamu keluar dari zona nyamanmu ya. Oke, ini Edian tenan. Jadi kamu ini ada yang dulunya manusia, dulunya kamu ini hewan, kemudian kamu terlahir jadi manusia ya. Berarti kamu punya perbuatan yang baik di masa itu, sehingga kamu diberi pengampunan untuk menjadi manusia. Dulunya kamu seorang harimau, seekor harimau ya. Tapi kalau harimau dari dimensi lain ini tidak seperti hewan-hewan umumnya yang kita lihat di alam kita, berbeda. Mereka juga punya kesadaran. Jadi semacam kodam gitu ya, dulunya bangsa kodam kemudian menjadi manusia. Ada ya, ada. Kalau belum tahu kamu bisa menggali lebih dalam kepada guru-guru yang lebih mumpuni, begitu. Oke. Kamu reinkarnasi siapa, atau kamu titisannya siapa?
Hmm, kalian banyak ya yang lahir di istana ya, orang-orang kerajaan ya. Wow, kalian titisan dari orang-orang zaman kerajaan begitu ya. Oke, baiklah. Wah, ini juga masih seperti itu. Jadi apa ya, bisa dibilang saya dulu pernah cerita tentang Danyang. Danyang itu kalau di area saya di sini di Jawa Timur itu adalah penguasa wilayah begitu katanya. Danyang, apa? Dahyang. Kayak gitu. Jadi artinya ini makhluk memang yang disegani, bukan dari kelas biasa. Jadi dia biasanya menjadi pemimpin wilayah gaib, pemimpin wilayah setempat begitu. Nah, ada yang bertapa. Jadi wujudnya itu yang pengalaman saya yang pernah saya lihat itu wujudnya ada yang ular, ada yang kijang, itu bisa bicara seperti bahasa manusia begitu. Mereka sudah bertapa lama, ada yang ribuan tahun begitu. Nah, biasanya mereka dapatkan anugerahan atau dapat anugerah berbicara bahasa manusia ya, karena umurnya yang panjang itu dia bertapa istilahnya begitu. Kemudian dia ini apa namanya, ini reinkarnasi menjadi manusia saat ini ya. Tentu saja kalian pasti yang reinkarnasi dari Danyangan ini pasti punya kemampuan supranatural yang tinggi ya. Jadi kalian dulunya di dimensi bawah, kemudian terakhir lagi di alam manusia ya. Oke, lanjut. Ada ini adalah jiwa-jiwa atau ruh-ruh yang sedang antri untuk lahir kembali. Apa ini hubungannya? Ini taruh sini aja biar nanti lebih banyak kartu yang bisa kita baca ya. Oke, jadi ada jiwa-jiwa yang sedang antri untuk terlahir kembali menjadi manusia. Bagaimana itu maksudnya? Jadi mungkin di antaramu ini ada yang, jadi ada sukma-sukma atau jiwa-jiwa yang akan menyatu dengan dirimu. Ini bisa dibilang apa ya namanya? Nitis, netes, netes. Begitu. Antara nitis, netes, netes itu bahasa Jawa. Jadi menitis ya, titisan menitis ini beliaunya itu menyatu dengan dirimu setelah dirimu punya wadah yang tepat. Jadi kamu sudah tirakat, melewati tirakat tertentu begitu. Nah, kemudian beliau ini masuk ke dalam dirimu ya, menyatu dengan dirimu sesuai dengan wadah yang kamu sediakan, wadah yang ada di dirimu, sesuai dengan kebersihan hatimu. Semakin tinggi tingkat kebersihan hatimu, beliau ini biasanya dari bangsa leluhur biasanya ya, leluhurmu sendiri ataupun leluhur lain, tapi yang merasa cocok denganmu begitu. Tapi seringkali leluhurmu sendiri. Ini beliau melihat tingkat kebersihan hatimu. Semakin bersih hatimu, semakin tinggi leluhur yang akan masuk ke dalam dirimu. Ya, tingkatannya maksudnya begitu. Ya, namun beliau memang tujuannya masih mungkin hanya sekedar membantu kehidupanmu ya, kehidupanmu yang saat ini, untuk menunjukkan arahmu agar kamu tidak kebingungan dalam menjalani hidup ini. Jadi challenge yang sedang kamu hadapi ini sebenarnya kamu tidak sendirian, kamu dibantu oleh mereka. Dan mereka yang membantumu ini tergantung seberapa bersih hatimu, seberapa bersih pikiranmu. Begitu yang saya tahu. Oke, ini sepertinya kalian adalah titisan, ada Queen of Swords, titisan seorang ratu yang sangat cerdas di zaman itu ya. Dia juga dia berani berperang di medan laga ya, seperti istilahnya mungkin Sri Kandi di zaman dulu ya,
Ada, saya pernah dengar beberapa ratu yang beliau ini berani di medan perang, ya, seperti Ratu Kalinyamat, ratu siapa itu ya, saya lupa namanya. Adalah ya beberapa ratu ini, kalian ya yang di sini ada yang reinkarnasi dari beliau atau titisan dari beliau, ya. Reinkarnasinya disimpan dulu, kita bilang titisan saja, ya, karena titisan ini adalah kamu mempunyai wajah yang masih mirip-mirip dengan beliau, kamu terlahir lagi begitu, ya. Nama umumnya reinkarnasi, tapi kamu adalah jiwa yang sama, ya, sehingga disebutlah titisan. Jadi kamu titisan ratu itu, ratu yang cerdas, yang berani berperang di medan laga, ya, karena tidak semua ratu ya bisa seperti itu. Ya, salah satu contohnya yang saya contohkan tadi adalah Ratu Kalinyamat yang berani berperang. Kemudian siapa saya lupa. Terus kemudian ada pahlawan ya, pahlawan nasional. Siapa itu yang dari area ya Sumatera, mungkin Cut Nyadin ya, atau Cut Mutia, atau siapa yang berani di medan laga. Kalian ada yang di sini yang nonton ini ada yang titisan beliau. Wah, keren ya. Wah, saya kaget. Oke. Waduh. Di sini masih hubungannya dengan titisan. Kalian dulunya adalah apa? Piaraan yang setia, ya. Kalian punya Tuhan yang menyayangi dirimu, yang kalian sangat dekat, ya. Kemudian kalian ini mungkin diberi anugerah oleh Tuhan semesta sehingga akhirnya terlahir menjadi manusia. Wah, saya pernah dengar ini, ya, lama-lama tuh pernah mendengar begitu cerita tentang itu, hewan piaraan yang kemudian dia bereinkarnasi menjadi manusia. Kita lihat lagi. Oke. Baiklah, lanjut. Ini tentang kamu titisan siapa begitu ya. Oke, kalau dilihat dari kartunya, kamu ini titisan orang yang apa? Orang kaya di masanya, banyak uangnya, banyak hartanya. Kalau zaman dulu mungkin bukan uang ya, tapi emas lah, begitu aset begitu ya. Kalian ini yang saya lihat punya harta benda yang banyak. Jadi leluhurmu itu dulunya itu ya, yang sekarang lahir ke dalam dirimu, menjadi dirimu ya, menitis ke dalam dirimu, dan wajahnya ya mirip-mirip itu saja, mirip kamu. Karena itu adalah dirimu yang dulu. Biasanya di kehidupan ini kalian juga jadi orang kaya. Kalian juga banyak aset, kalian banyak uang, kalian berlimpah. Ya, mungkin punya bisnis, mungkin tuan tanah, begitu. Ya, ini titisan, kamu titisan dari yang saya bilang tadi, biasanya adalah leluhurmu sendiri, ya. Oke, lanjut di sini. Apa ini? Nah, kalian ini sepertinya ini adalah starseed ya, orang-orang yang berasal dari bintang-bintang sana. Kalian bukan asli orang bumi. Jadi kalian lahir di sana, di bintang-bintang sana dulunya. Kemudian kalian mungkin punya misi jiwa tertentu sehingga kalian terlahir di bumi. Ya. Ini sepertinya saya bisa mencontohkan diri saya sendiri ya. Ya, ini hanya cerita, tidak harus kamu percaya, tidak. Jadi dalam perjalanan spiritual saya dipertunjukkan bahwa saya adalah titisan dari seorang wanita, wajahnya mirip sekali dengan saya. Dia menggunakan, yang saya lihat saat itu menggunakan apa, jarik ya. Jarik itu apa ya, seperti kain batik Jawa begitu ya, jarik. Dibikin kemben, kemudian ada selendang yang mengikat di area perut begitu, kemudian disempangkan ke pundak kanan dan kiri. Selendangnya warnanya hijau, rambutnya panjang, wajahnya saya. Kemudian memakai mahkota kecil, bukan mahkota yang besar seperti ratu-ratu itu, bukan, mahkotanya kecil saja.
seperti tiara begitu ya, yang ada di rambut Sanggulan di atas begitu ya, tapi rambutnya sebagian tergerai panjang. Wajahnya saya. Saat itu saya bertanya siapa beliau, ya disebutkanlah beliau bernama Dewi Retno Ningsih. Nah, menurut penelusuran saya, beliau ini berasal dari bintang-bintang sana, ya, turun ke bumi. Kemudian dengan orang zaman dulu disebut bidadari, padahal ya kalau bahasa sekarang ya alien begitu ya, alien turun ke bumi. Itu wajahnya seperti itu, wajahnya saya dengan pakaian seperti itu, sudah membumi dan bernama Dewi Retno Ningsih. Saya titisan dari beliau. Saya tidak tahu beliau itu menurut cerita para leluhur adalah nenek moyang. Saya juga tidak mau memahami terlalu dalam ya. Saya menjalani kehidupan saya yang sekarang itu hanyalah pengetahuan saja ya, untuk kalian apa yang dinamakan titisan ya. Jadi beberapa di antara kalian adalah manusia atau entitas dari bintang-bintang sana yang memang datang ke bumi ya, untuk misi tertentu ya, begitu. Ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan ya. Kemudian ada yang dinamakan starseed, ada yang menamakannya starseed atau keturunan bintang katanya begitu ya. Mereka diberi anugerah, ada yang kemudian dikasih embel-embel nama indigo, kristal, rainbow gitu ya. Dan kalau saya pribadi, saya sepertinya kategori kristal, sepertinya ya, tidak usah dipercaya. Oke. Oke, baiklah, lanjut ya, tentang titisan. Kamu titisan siapa? Wah, kamu titisan orang sakti, kamu titisan ahli ahli supranatural, kamu orang sakti, kamu bisa ilmu sihir ya. Wah, ini bagi saya keren. Saya suka orang-orang punya kemampuan magic begitu ya. Tapi saya tidak mempelajari dengan detail. Belajar saya ilmu kesaktian tapi sedikit, tidak banyak. Karena saya kurang tertarik. Cuman kalau dibutuhkan masih bisa begitu ya. Oke, titisan. Kamu titisan siapa? Kamu bisa mencari tahu. Kamu bisa konsultasi ke saya lewat WA yang sudah ada di nomornya ya, di setiap video ya. Oke, wah, kalian titisan para raja ya. Kalian di sini ada yang jadi titisan ini laki-laki ya, tentunya laki-laki. Kalian dulunya adalah seorang raja besar, ditakuti, kaya raya, disegani, begitu ya. Wah. Tapi jangan salah, biasanya raja-raja yang terlahir kembali ini membawa beban karma yang banyak, hutangnya banyak, harus dibayar. Makanya dulunya raja, sekarang ya harus bayar karma itu banyak. Karena mungkin namanya raja ya, pemimpin itu akan menjadi penanggung jawab dari banyak hal. Misalkan dulunya istrinya banyak, misalkan ya dia harus bayar karma itu di masa kehidupannya sekarang. Mungkin dia disakiti oleh wanita, ditinggalkan, apalah begitu ya. Ini kalau untuk hubungan, untuk karma cinta loh ya. Belum lagi lainnya tentang ya keadilan yang pernah beliau beliau gunakan dahulunya, ini harus dipertanggungjawabkan. Kepemimpinannya dipertanggungjawabkan. Dipikir menjadi pemimpin itu mudah, nah itu ada pertanggungjawabannya. Sehingga kalian yang terlahir kembali dengan membawa karma seorang raja biasanya tidak mudah dijalani. Hidupnya berat karena harus bayar hutang ya, tapi difasilitasi. Tenang, banyak yang bantu. Kalian tetap akan menjadi orang yang dihormati orang, karena itu pembawaan tidak bisa dihilangkan. Cuman berat memang, harus banyak bayar hutang ya. Oke, kalian yang raja, keturunan raja atau apa tadi, titisan raja ya, kalian bisa cari tahu raja siapa ya, kepada orang yang tepat tentu saja. Baiklah, kalau dilihat di sini kalian ini sepertinya yang saya lihat adalah kalian ini titisan dari zaman-zaman Atlantis.
gila keren ya. Berarti kalian ini keturunan dari itu loh, tokoh-tokoh pewayangan ya. Arjuna, siapa-siapa gitu ya, Pandawa ya, mungkin ya pokoknya dari tokoh-tokoh pewayangan zaman dulu. Wah, pasti kalian ini orang-orang luar biasa ya. Pasti cerdas, pasti apa ya, pokoknya menarik untuk disimak begitu ya. Mungkin punya wajah yang ganteng, wajah yang cantik kayak gitu, punya kemampuan supranatural yang hebat begitu ya, bisa telekinetik, bisa apa saja begitu ya, punya kelebihan khusus biasanya. Ini telepatinya orang-orang yang apa tadi itu, titisan dari zaman Lemuria ini, orang-orang Atlantis Lemuria ini, dia punya bakat telepati yang luar biasa karena memang komunikasinya zaman itu pakai itu, telepati ya. Kalian sampai sekarang juga masih bisa, saya yakin masih bisa. Oke, beberapa kali di antara kalian ini adalah titisan dari seorang ahli perang, ahli strategi ya, pemimpin perang ya, panglima perang, patih atau apa, yang memimpin perang, yang membuat memimpin, yang punya kemampuan untuk strategi perang begitu ya. Panglima tinggi ini ya, panglima tinggi yang terkenal ya Gajah Mada, mungkin panglima siapa begitu ya. Banyak, mungkin kalian yang berada di wilayah Jawa ya banyak ya yang terkenal, yang dikenal. Kalau yang di luar Jawa ini biasanya mereka ini juga masih sangat berhubungan erat dengan kerajaan Jawa. Jadi panglima-panglima yang ada di daerah-daerah Nusantara ini biasanya saling berkaitan, biasanya begitu ya. Apalagi di zaman Majapahit yang kemudian dipersatukan itu pasti ada ada hubungan, ada komunikasi, ada pertemuan kayak gitu, pasti mereka saling mengenal lah istilahnya begitu ya. Jadi sangat terkait ya. Kalian ini titisan orang-orang hebat. Satu lagi ya. Wah, kalian di sini ya titisan dari seorang hakim yang adil, seorang yang memberi pengadilan kepada, biasanya ya tentu saja kalau di zaman-zaman dulu itu ada peradilan juga ya, itu yang memutuskan itu kamu. Jadi saat ini mungkin kamu ada yang bekerja di pengadilan, hubungannya dengan pengadilan ya, dengan keadilan pengadilan begitu. Biasanya terbawa ya. Kalau yang di sini tadi ini mungkin kalian ada yang jadi polisi saat ini ya, ada tentara kayak gitu-gitu yang hubungannya dengan keamanan negara, peperangan, hal seperti itu ya. Dan kalian ada yang bekerja di bidang hukum karena memang dari dulunya kamu sudah jadi orang ini sudah adil. Jadi kamu terakhir kembali masih di area yang sama, cuman mungkin dengan suasana ini yang berbeda, tentu saja dunia yang ya makin ya seperti hari ini ya, entah ini kemajuan atau kemunduran saya juga tidak jelas ya, karena saya rasa kok banyak kemunduran daripada di zaman ini Lemuria Atlantis ya. Sudah cukup panjang ya, ini hanya ya sebagian saja ya, tidak akan resonate bagi semua orang. Terima kasih ya kalian, jangan lupa subscribe, komen, share ya. Salam sayang selalu dari saya, dan sampai jumpa. Oke, bye bye.